Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya niat kita buat hidup sehat itu sering banget gagal total, bahkan sebelum jam makan siang? Ternyata masalahnya itu bukan di niat kita loh, tapi ada di arsitektur atau desain lingkungan di sekitar kita. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas kenapa ini bisa terjadi dan gimana cara memperbaikinya. Kita semua pasti pernah ngalamin ini kan. Pagi-pagi semangat banget mau makan salad, siangnya malah tergoda nasi Padang. Tenang, ini bukan berarti kamu lemah. Ada sebuah kesenjangan psikologis yang lagi bekerja di sini, dan ini dialami hampir semua orang. Nah, fenomena ini ternyata ada namanya loh, kesenjangan niat perilaku. Ini tuh ibaratnya jurang yang misahin antara apa yang pengen banget kita lakuin sama apa yang akhirnya benar-benar kita lakuin. Yuk kita lihat lebih dalam. Poin utamanya adalah, ini bukan kegagalan personal. Ada jarak yang jauh banget antara niat kita, yaitu versi ideal diri kita, dan perilaku kita sehari-hari. Nah, jurang inilah yang akan kita coba seberangi bareng-bareng. Gini deh, kita semua juga tahu kan kalau brokoli itu lebih sehat dari gorengan. Tapi pertanyaannya, kenapa kita tetap aja sering salah pilih? Jawabannya ada di pendekatan lama yang ternyata keliru, yaitu anggapan bahwa ngasih informasi aja udah cukup buat ngubah perilaku. Asumsi lama itu salah besar. Dulu, orang mikir kita ini kayak robot yang logis, yang kalau dikasih data langsung berubah. Kenyataannya, kita ini makhluk emosional dan impulsif. Pengetahuan soal resiko penyakit itu kalah telak sama godaan diskon makanan cepat saji di depan mata. Apalagi di zaman sekarang kita itu dibanjiri informasi. 10 makanan super, 5 olahraga terbaik, 7 suplemen wajib. Ini namanya paradoks pilihan. Justru karena kebanyakan opsi, otak kita malah jadi nge-freeze. Akhirnya, kita nggak ngapa-ngapain atau balik lagi ke pilihan yang paling gampang, yang biasanya nggak sehat. Nah, banjir pilihan ini akhirnya bikin kita kena kelelahan mengambil keputusan. Otak kita tuh capek secara mental, sama kayak otot yang pegal setelah olahraga. Inilah kenapa infografis yang rumit atau brosur yang panjang seringnya kita abaikan. Kita udah terlalu capek buat memprosesnya, apalagi buat bertindak. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru. Biar paham solusinya, kita harus ngerti dulu cara kerja otak kita. Anggap aja otak kita ini punya dua sistem operasi yang beda. Satu yang super cepat, dan satu lagi yang lambat. Di satu sisi ada sistem 2. Ini tuh si pemikir yang logis dan analitis, yang kita pakai pas ngerjain soal ujian. Tapi sistem ini lambat dan boros energi banget nih. Nah, di sisi lain ada sistem 1, si autopilot, yang cepat, otomatis, dan emosional. Dan kuncinya di sini, sekitar 95% keputusan kita sehari-hari itu dikendalikan sama si sistem 1 ini. Jadi, disinilah terobosannya. Daripada kita terus-terusan nyeramahin sistem 2 yang logis itu, kita harus mulai ngobrol sama sistem 1 yang otomatis. Gimana caranya? Gampang, buat aja pilihan sehat jadi pilihan yang paling mudah dan paling kelihatan. Nah, disinilah pergeseran besarnya terjadi. Kita beralih dari cuma sekedar edukasi, jadi arsitektur. Kita berhenti mencoba mengubah isi kepala orang dan mulai mengubah lingkungan di mana mereka membuat pilihan. Coba deh lihat bedanya. Edukasi yang lama itu fokusnya ke pengetahuan, nargetin sistem 2 yang lambat dan sifatnya nyuruh. Kebalikannya, arsitektur perilaku fokusnya ke lingkungan, nargetin sistem 1 yang otomatis dan sifatnya itu ngarahin secara halus. Intinya, kita nggak ubah pikirannya, kita ubah konteksnya. Oke, cukup teorinya. Yuk kita lihat gimana konsep ini bekerja di dunia nyata. Ada beberapa contoh yang kelihatannya sederhana, tapi jenius banget. Ini cara lama kan? Cuma sebuah poster. Dia bergantung sama sistem 2 kita, buat membaca, mikir, baru memutuskan buat bertindak. Ada banyak banget langkah sebelum aksinya terjadi. Nah sekarang bandingin sama cara baru ini, stiker jejak kaki di lantai. Ini nggak minta kita mikir sama sekali. Sistem 1 kita ngelihat jejak itu dan secara otomatis ngikutin aja ke wastafel. Nggak ada proses mikir, cuma tindakan instingtif. Simple tapi jenius kan? Contoh cara lama lainnya, seminar kesehatan. Informasinya mungkin bagus, tapi ada jeda waktu yang panjang banget antara pas kita dengerin informasinya sama pas kita harus bertindak. Motivasi dan ingatannya udah keburu hilang di tengah jalan. Bandingin sama cara baru, notifikasi di smartwatch. Sebuah senggolan atau dorongan kecil yang datang tepat di saat yang dibutuhkan. Dia langsung ngobrol sama sistem 1 kita, mengubah niat yang abstrak jadi tindakan nyata detik itu juga. Jadi, kenapa semua ini penting banget? Karena pendekatan ini tuh nggak melawan cara kerja otak kita, tapi justru ikut main bareng. Pendekatan ini menjembatani jurang niat dan perilaku dengan cara bikin pilihan sehat jadi pilihan yang paling gampang dan paling otomatis. Ini bukan lagi soal kekuatan tekad, tapi soal desain yang cerdas.
Oke, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil buat kalian. Mulai sekarang, coba deh perhatiin lingkungan sekitar kalian. Tata letak supermarket, notifikasi di HP, bahkan desain menu di restoran. Coba tanya ke diri sendiri, apa ya yang lagi mendorong perilaku saya saat ini? Karena memahaminya adalah langkah pertama untuk benar-benar mengambil kendali.